Ketemu lagi di channel Saham Profitku. Apa kabar pemirsa hari tanggal 1 November tahun 2025. Dan kali ini kita akan membahas emiten yang ngehit. Kami beri judul main cantik atau goreng saham, tanda tanya. Mengupas HTM lewat metode HK-HQ. Nah, pemirsa sebelumnya disclaimer on, apa yang kami tampilkan bukan ajakan membeli, juga bukan ajakan menjual. Kami mengajak pemirsa untuk sama-sama memahami bagaimana edukasi di dalam pasar modal, khususnya kepada mereka yang menganut aliran HK-HQ atau bandarmologi. Nah, pemirsa, sekali lagi saya minta peran sertanya untuk melakukan like, melakukan komen, melakukan broadcast, membagikan link daripada channel ini kepada Anda taulan, dan juga melakukan subscribe. Dan tentu juga melakukan satu follower, karena posting kali ini juga kami upload di media sosial TikTok ya. Nah, pemirsa, sekali lagi, tidak ada absolut, apa yang kami sajikan penuh keterbatasan, punya sisi-sisi kelemahan, kaji ulang untuk mendapatkan terbaik bagi diri Anda dan bagi orang-orang yang Anda cintai. Jadi main cantik atau goreng saham, mengupas HATM lewat metode HK dan HQ. Nah, pemirsa, Anda sudah tahu, bagi mereka yang sudah memulai perjalanan saham dengan cukup jauh, HK adalah share kanan atau mungkin membeli di atas harga pasar atau membeli di harga over atau mungkin disebut buyer agresif. Sementara HQ adalah jar kiri, jadi menjual di bawah harga pasar atau menjual di harga bid atau bisa disebut seller agresif. Nah, buyer agresif dan seller agresif inilah yang menjadi metode kami untuk mengulas dan mengambil satu keputusan untuk trading plan kami. Nah, sebelumnya sebagai referensi, Bapak dan Ibu harus mengacu kepada berbagai keterbukaan. Ini adalah HATM ya, Hapko Transmaritima Tbk. Beberapa data yang kami dapatkan di sini, ini adalah peran serta daripada kami back ya, peran serta daripada keterbukaan ya. Anda bisa melihat ya ketika Anda salah satu aliran fundamental, Anda bisa melihat laporan-laporan keuangannya. Anda aliran good news, Anda bisa melihat news-news berita-berita tentang emiten yang Anda maui. Dan juga ini ada investing.com ya. Nah, dua hal yang kami sebutkan ini untuk tahap awal itu adalah bersifat gratis ya, untuk lanjutan mungkin berbayar. Nah, gunakan sesuai dengan kemampuan dan budget masing-masing ya. Jadi Anda bisa mendekati dengan teknik analisis, teknik fundamental, teknik daripada good news ataupun apapun ya. Nah, kami juga menggunakan satu aplikasi Stockbit. Ini bukan rekomendasi untuk install atau menggunakan. Kami hanya melihat bahwa ini adalah data pendukung yang mendukung operasional kami ya. Nah, ini Anda melihat di sini ada order book ya. Order book dalam konsepnya ini dibuat horizontal, di mana sesuai dengan MOS ya, garis vertikal sebelah kiri ada antrian beli, sebelah kanan adalah antrian jual. Anda melihat di kiri adalah harga tertinggi best bid menuju harga terendah ya. Ketika over besar, biasanya bid ini tertekan ke bawah. Demikian juga di lapisan kanan adalah best offer ya, antrian jual dari yang terendah menuju yang tertinggi. Nah, jadi dari pengamatan ini Anda harus berkesimpulan. Anda harus berkesimpulan bahwa ketika lapisan over dihabisi, ketika lapisan over di TPC, misalkan 278 di TPC ya, 280 di TPC, harga akan terbang naik. Berlaku kebalikannya jika antrian beli di TPC akan turun, antrian beli di TPC akan turun-turun dan akhirnya menyentuh baris ARB ya. Oke, ini secara horizontal. Nah, bagaimana kalau secara ini ya, vertikal, supaya Anda bisa melihat satu perbedaan mencolok. Nah, Anda bisa melihat kuning adalah menyatakan harga penutupan atau harga pembukaan. Ya, kuning. Kalau hijau adalah di atas harga pembukaan, kalau merah di bawah daripada harga pembukaan. Nah, secara garis horizontal tengah ini membedakan atas adalah over dan bawah adalah bid. Semakin dihabisi 284, 286, 286, 290, harga akan terbang naik. Oke, Anda sudah jelas? Sekarang kita kembali lagi bahwa kali ini adalah kita bermain cantik atau goreng saham, mengupas HTM lewat metode HK dan HQ. Nah, kita masuk ke ini order book ya. Hari ini adalah tanggal 1 November, 31 adalah hari Jumat. Kita coba membuka order book report.
Ada pertanyaan bagaimana mengetahui bahwa order book ini antrian dipasang betul murni atau antrian dipasang betul-betul fake atau palsu, baik fake offer ataupun fake bid. Bagi kami yang menggunakan aliran metodologi HKG tidak terlalu penting karena kami menggunakan time frame yang cukup panjang. Jadi time frame cukup panjang tidak bisa generalisasi menggunakan order book yang secara daily sehingga ketika dicabut, ketika palsu itu mempengaruhi trading plan kami. Kami hanya menunjukkan dari sisi apa itu order book ya yang dihubungkan dengan HATM ya kita lihat ya. Ini hanya kelengkapan informasi, siapa tahu ya ini bisa membantu Anda mempunyai pikiran membuka Anda menuju satu kunci tentang order book. Nah, Anda melihat ya, 30 Oktober HTM ya, ini ada open, high, close. Jadi dari open 272, high-nya adalah 286 dan ditutup di 282. Anda melihat value ya 14,93. Value adalah gabungan antrian beli yang match dan antrian jual yang match. Jadi value ini belum menggampangkan HK dan HQ ya. Brut ya, saya singkat saja bahwa ini secara garis vertikal sama seperti Mirai ya, Anda melihat ya. Secara vertikal ini garis tengah adalah garis open, yang atas adalah antrian jual, yang bawah adalah antrian beli. Antrian jual dari rendah ke tinggi, antrian beli dari tinggi ke rendah. Anda bisa melihat ya, ketika seseorang memasang antrian jual ini over ya di papan-papan harga, itu ada kondisi match ya, Anda melihat ya, match ya. Nah, match ya inilah dihitung secara value ini di sebelah kanan atau 10 billion, 10 miliar. Jadi istilahnya ada buyer agresif. Itu mengukur antrian daripada seller pasif sebesar 10 miliar. Kita tahu, sepakat dulu ya, ketika antrian jual dihabisi, harga akan cenderung naik ya. Idealnya, normalnya. Nah, kondisi tertentu kenapa harga tidak naik ketika antrian jual itu dihabisi, yaitu tadi ada istilah fake offer ya. Itulah tujuan daripada market maker, broker ataupun institusi atau penggerak ya. Nah, bagaimana mungkin sebuah harga terjadi HK secara terus-menerus yang dilakukan oleh buyer agresif, harga tetap diam dan stagnan? Ya, karena proses akumulasi belum selesai. Nah, sekarang kita berbicara kembali ke kolom withdraw. Ini adalah angka-angka yang di withdraw. Anda bisa melihat dengan total ke bawah atau atas 31.000 tot ya. Ini bawah sama atas sama saja ya. Anda bisa lihat. Demikian juga di sisi bid. Anda bisa melihat ya, lapisan antrian beli, lalu match, jumlah matchnya adalah 172.000 lot. Sementara nilai match 4,79. Jadi nilai match ini adalah buyer pasif dipukul oleh seller agresif. Nah, transaksi report order book tape trading inilah yang Anda kumpulkan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, sehingga tampil sebuah informasi yang menarik seperti dari jargon kami, yaitu menggunakan metodologi HK dan HG. Oke, Brooksum Live ya. Kita melihat sekilas. Bagi Anda yang baru, Anda bisa mereview ke video-video sebelumnya. Kami konsentrasi di graf tengah. Graf nomor 1 kita bahas sekilas. Ini adalah pergerakan open high low close. Jadi dari 238 ke 276. Sebelumnya ini kita melihat monthly by monthly di sebelum-sebelumnya seperti apa. Dan di garis tengah ini menunjukkan ya buyer agresif lebih dominan daripada seller agresif. Tapi harganya tidak kemana-mana. Jadi kita melihat di sini dalam 1 bulan coba kita perpanjang hingga Januari ya. Sekali lagi bukan ajakan membeli dan tidak ada yang absolut. Apa yang kami sampaikan sangat mudah dipatahkan dari sudut pandang tertentu. Anda bisa melihat ya. Lapisan hijaunya menandakan lapisan over dihabisi jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada lapisan bidnya dihabisi oleh seller agresif. Anda bisa melihat ya secara total 1,35 triliun versus 336 miliar. Jadi broker summary yang Anda lihat sekarang ini adalah menunjukkan bagaimana apple to apple antara buyer agresif dan seller agresif. Oke, ini kami exit ya. Kita sekarang riset. Kita melihat dari bulan yang terakhir. Kita tunggu sebentar. Nanti kita menemukan siapa pemain di balik
semuanya itu. Nah, Anda melihat ya, ada berkah naik dan sebagainya, ya. Nah, HTM ini sudah kami bahas di tahun 2024 cukup banyak, mungkin ada 3-4 kali ya. Bagi mereka yang ingin menelusuri, silakan backdate ke tanggal yang dimaksud ya. Nah, sekarang kita lihat broker summary. Ya, ternyata kita melihat bahwa penguasanya adalah BG atau Korea Investment atau asing. Dalam hal data ini 1 bulan terakhir, yaitu bulan 9, 30 September hingga 31 Oktober, itu terkumpul akumulasi sebesar, kita ke atas ya, 49 miliar ya. Diikuti dengan kedua dan ketiga adalah lokal, 18 miliar dan 17 miliar. Jadi total dalam 1 bulan adalah 138. Jadi ini antrian jual yang dipukul oleh buyer agresif ya, sebesar 138 miliar, setara dengan 5 juta ya. Nah, sisi sebaliknya Haki match, hajar kiri match. Jadi mereka buyer pasif, antrian belinya dipukul oleh seller agresif. Berapa besarannya? Pertama adalah AZ ya, ini lokal sebesar 4 miliar. Yang kedua adalah BG Korea Investment sebesar 4 miliar. Jadi inilah yang menjadi acuan daripada kami secara pribadi. Dan kami berada dalam posisi psikologis yang sangat aman dengan menggunakan konsep seperti ini. Ya, Anda bisa melihat, sekarang kita melihat berapa sih average dalam 1 bulan BG Korea Investment di kolom HK Match ya, kita lihat sebentar ya. Nah, Anda bisa melihat ini ya, harga price demi price ya, sebesar berapa ya. Nah, 264 sebesar 4,7 miliar. Nah, secara tarik garis, average dalam 1 bulan BG Korea Investment itu 255 rupiah ya. Nah, dengan penutupan harga sekarang tidak terlalu jauh ya, 276 ya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk mundur dari bulan ke bulan supaya Anda punya gambaran ya. Sebetulnya emiten ini masih belum kemana-mana, dia masih bisa disebut kategori sideways yang normal ya. Anda bisa melakukan mixing dengan analisa teknikal ya, untuk memperkuat pertahanan Anda ya. Anda bisa melihat bahwa di 1 bulan sebelumnya 258 bergerak turun di 242. Di bulan Juli Anda juga bisa melihat ya pergerakannya ya. Nah, 262 ke 258. Jadi ketika Anda salah satu metode aliran swing ya, investing jangka menengah, mungkin ya Anda bisa mempertimbangkan untuk menganalisa ulang untuk melakukan entry ya. Sekali lagi konsekuensinya semua ditanggung oleh pribadi masing-masing. Nah, ini trouble ya. Oke, trouble. Trouble biasanya jaringan internetnya putus ya. Oke, nggak ada masalah. Kita lanjutkan ya. Oh, dia perlu di refresh ya. Ntar. Oke, masuk lagi. HTM ya. Kita mundur ke 3 bulan yang lalu untuk melihat pergerakannya hingga mungkin cukup pertengahan di bulan tahun ya. Anda bisa melihat sempat tinggi ya 270, dia turun lagi. Yang menjadi pemikiran kami ya, emiten ini digerakkan oleh market maker ya. Anda bisa melihat ya, ini lapisan tower hijaunya ya begitu dominan dibandingkan lapisan tower merah. Jadi buyer agresif lebih dominan daripada seller agresif ya. Nah, kita mundur 1 bulan berikutnya. Anda bisa melihat ya. Ini valuasinya, kalau ingin melihat lot, kita lihat ya. Ini vol dalam kilo. Anda bisa melihat. Nah, sampai bulan 5 kita lihat ya. Seberapa dominannya seller agresif versus buyer agresif. Oke. Anda bisa melihat, oke, kami riset supaya mencapai ke bulan yang terakhir ya. Nah, pemirsa, apa yang Anda perhatikan dan Anda lihat adalah sebuah gambaran peluang bagi Anda untuk mempertimbangkan dalam konteks menganalisa ulang sebelum Anda mengambil sebuah keputusan untuk masuk di dalam saham emiten ini. Apa yang kami sajikan penuh kekurangan, sekali lagi kami akan menampilkan video-video terbaik di berikutnya. Sekali lagi sukses untuk Anda semua dan salam kembali dari channel Saham Profitku.